Bagaimana rasanya saat seorang ayah harus mengorbankan anak yang paling ia cintai dengan tangannya sendiri? Bukan karena perang, bukan karena bencana, tapi karena perintah langsung dari Tuhan. Dan yang lebih mengejutkan, anak itu tidak lari, tidak menolak, justru berkata dengan tenang, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Detik demi detik berlalu, pisau telah berada di leher, langit seakan menahan napas. Namun tepat saat semuanya hampir terjadi, sebuah keajaiban turun dari langit. Allah menggantinya dengan seekor domba. Kenapa? Apa sebenarnya yang Allah inginkan dari ujian yang begitu kejam ini? Dan apakah kita akan mampu jika berada di posisi yang sama? Kisah ini bukan sekedar cerita lama yang kita dengar setiap Idul Adha. Ini adalah kisah tentang ujian paling berat yang pernah dihadapi seorang manusia. Seorang ayah yang harus memilih antara cintanya kepada anak atau ketaatannya kepada Allah. Dan yang lebih mengejutkan, ini bukan hanya tentang Nabi Ibrahim, tapi juga tentang seorang anak, Nabi Ismail, yang dengan tenang menerima takdir yang bahkan manusia biasa tak sanggup membayangkannya. Di balik peristiwa ini, tersimpan rahasia besar tentang makna pengorbanan, keikhlasan, dan iman sejati yang seringkali tidak kita sadari hingga hari ini. Kenapa Allah memerintahkan hal seberat itu? Dan kenapa di detik terakhir justru digantikan dengan seekor domba? Di video ini, kita akan membongkar makna terdalam dari peristiwa tersebut yang mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang iman selamanya. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir, karena bagian terakhir dari kisah ini adalah yang paling mengejutkan. Dan sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya yang akan membuka mata dan hatimu. Malam itu, langit begitu sunyi. Tidak ada suara selain hembusan angin yang perlahan menyentuh padang pasir yang luas. Nabi Ibrahim tertidur, namun tidurnya tidak seperti manusia biasa. Di dalam mimpinya, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di sebuah tempat yang asing, dengan sebilah pisau di tangannya. Dan di hadapannya adalah anaknya sendiri, Ismail. Bukan dalam keadaan bermain, bukan dalam pelukan hangat, melainkan dalam posisi siap untuk disembelih. Mimpi itu terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk sekadar bunga tidur. Ibrahim terbangun, napasnya berat, dadanya naik turun. Matanya menatap kosong ke langit malam yang gelap. Ia tahu, ini bukan mimpi biasa. Bagi seorang nabi, mimpi bukan sekadar ilusi. Mimpi adalah wahyu, perintah langsung dari Allah. Namun, bagaimana mungkin? Anak yang selama ini ia nantikan puluhan tahun, anak yang lahir di usia tuanya, anak yang menjadi sumber kebahagiaan setelah sekian lama penantian, justru kini diperintahkan untuk dikorbankan. Hati seorang ayah mana yang tidak hancur mendengar perintah seperti itu? Namun Ibrahim bukan manusia biasa. Ia adalah kekasih Allah yang telah melewati berbagai ujian berat sepanjang hidupnya. Diusir dari kaumnya, dibakar hidup-hidup, ditinggalkan sendirian. Semua itu telah ia lalui dengan satu hal, ketaatan yang tak tergoyahkan. Namun kali ini, ujiannya berbeda. Ini bukan tentang dirinya sendiri. Ini tentang sesuatu yang paling ia cintai di dunia. Ibrahim mencoba menenangkan dirinya. Ia berharap, mungkin ini hanya sekali. Namun malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Dengan gambaran yang sama, dengan rasa yang sama, dengan perintah yang sama. Dan malam berikutnya lagi,
mimpi itu kembali terulang. Tidak ada keraguan lagi. Ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah perintah yang harus dilaksanakan. Di titik itu, hati Ibrahim benar-benar diuji. Antara cinta dan ketaatan. Antara perasaan dan keimanan. Tidak ada yang bisa ia salahkan. Tidak ada yang bisa ia tunda. Ia tahu, setiap perintah Allah pasti memiliki hikmat. Namun sebagai manusia, rasa itu tetap ada. Rasa takut kehilangan. Rasa sedih yang tak terucapkan. Dan bayangan akan apa yang akan terjadi. Malam itu, Ibrahim tidak bisa kembali tidur. Ia duduk dalam keheningan. Menatap langit. Seakan mencari kekuatan untuk menghadapi hari esok. Sebuah keputusan besar harus diambil. Bukan keputusan biasa, tapi keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan mungkin juga akan menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah bagi umat manusia. Karena dari mimpi itulah akan dimulai sebuah ujian yang tidak hanya menguji seorang ayah, tapi juga akan menguji seberapa besar seseorang mampu menyerahkan segalanya demi ketaatan kepada Tuhannya. Pagi itu, matahari terbit seperti biasa. Cahaya hangatnya menyinari padang pasir. Seolah tidak ada yang berubah di dunia ini. Namun di dalam hati Nabi Ibrahim, sebuah badai sedang berkecamuk hebat. Mimpi itu masih terbayang jelas. Setiap detailnya, setiap perasaannya, seolah baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Ia mencoba berdiri, melangkah perlahan. Namun langkahnya terasa berat. Bukan karena lelah, tetapi karena apa yang harus ia hadapi hari ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ismail. Anak itu kini sudah tumbuh menjadi seorang pemuda. Kuat, patuh, dan penuh akhlak mulia. Ia bukan sekadar anak. Ia adalah harapan. Ia adalah kebahagiaan. Ia adalah jawaban dari doa panjang yang pernah dipanjatkan Ibrahim di masa lalu. Bayangkan, bertahun-tahun hidup tanpa keturunan, hingga usia semakin menua. Lalu Allah memberikan seorang anak yang begitu dicintai. Namun kini, anak itu pula yang diminta kembali olehnya. Inilah ujian yang sebenarnya. Bukan sekadar kehilangan, tapi tentang melepaskan sesuatu yang paling dicintai dengan penuh keikhlasan. Ibrahim tahu, ini bukan tentang logika manusia. Karena secara logika, tidak ada ayah yang sanggup melakukan hal seperti itu. Ini tentang iman. Tentang seberapa jauh seseorang bersedia taat, bahkan ketika perintah itu menghancurkan hatinya sendiri. Hari itu, Ibrahim memandang Ismail dari kejauhan. Ia melihat anaknya tersenyum, beraktivitas seperti biasa, tanpa tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh takdir. Dan disitulah, hati Ibrahim semakin diuji. Bagaimana mungkin ia harus mengorbankan anak yang begitu polos, yang begitu patuh, yang begitu ia cintai. Namun di sisi lain, ia juga tahu, cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Lebih tinggi dari cinta kepada anak, lebih besar dari cinta kepada dunia, bahkan lebih dalam dari cinta kepada diri sendiri. Perlahan, Ibrahim menundukkan kepalanya. Ia menarik nafas panjang, mencoba menguatkan hatinya. Karena ia tahu,
Ujian ini tidak bisa dihindari. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa menolak. Yang bisa ia lakukan hanyalah memilih. Dan pilihannya hanya dua: mengikuti perasaan atau mengikuti perintah Allah. Di titik itu, Ibrahim membuat keputusan yang akan dikenang sepanjang sejarah. Ia memilih taat. Bukan karena ia tidak mencintai anaknya, justru karena cintanya begitu besar. Namun cintanya kepada Allah jauh lebih besar dari segalanya. Keputusan itu bukan tanpa rasa sakit. Hatinya mungkin hancur, air matanya mungkin tertahan, namun keimanannya berdiri tegak. Dan disitulah ujian ini mencapai puncaknya. Karena Allah tidak sedang menguji apakah Ibrahim mampu menyembelih, tapi Allah sedang menguji apakah Ibrahim mampu menyerahkan apa yang paling ia cintai, tanpa ragu sedikit pun. Dan dari sinilah, kisah ini mulai bergerak menuju momen yang paling menegangkan. Sebuah percakapan antara ayah dan anak yang akan menentukan apakah keduanya benar-benar siap menghadapi ujian terbesar dalam hidup mereka. Hari itu, suasana terasa berbeda. Angin berhembus lebih pelan, seolah alam pun ikut menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Nabi Ibrahim berjalan perlahan mendekati Ismail. Langkahnya berat, bukan karena tubuhnya lelah, tetapi karena hatinya sedang menanggung beban yang tidak terbayangkan. Ismail menoleh, wajahnya tenang, tatapannya hangat seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa percakapan yang akan terjadi hari ini akan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah umat manusia. Ibrahim berdiri di hadapannya, diam sejenak, seolah mencari kata yang tepat untuk menyampaikan sesuatu yang tidak mungkin mudah untuk diucapkan. Suara yang biasanya tegas, kini sedikit bergetar. "Wahai anakku." Hanya dua kata itu, namun sudah cukup menggambarkan betapa dalam cinta seorang ayah kepada anaknya. Ismail mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada rasa curiga, tidak ada kegelisahan. Hanya ketenangan seorang anak yang percaya sepenuhnya kepada ayahnya. Lalu dengan suara yang tertahan, Ibrahim melanjutkan, "Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Kalimat itu menggantung di udara, berat, menusuk, dan menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Ini bukan sekadar kabar, ini adalah kenyataan yang harus dihadapi. Ibrahim menundukkan pandangannya, tidak sanggup menatap langsung wajah anaknya. Namun ia tetap melanjutkan, "Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu?" Sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak mengubah takdir, tetapi menunjukkan betapa lembutnya hati seorang ayah. Ia tidak memerintah, ia tidak memaksa, ia mengajak anaknya untuk memahami. Dan di titik inilah terjadi sesuatu yang benar-benar di luar dugaan manusia. Ismail tidak marah, tidak menangis, tidak lari. Ia tidak bertanya kenapa aku. Ia tidak berkata aku takut. Sebaliknya, ia mengangkat wajahnya dengan ketenangan yang luar biasa. Lalu ia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Kalimat itu sederhana, namun maknanya sangat dalam. Itu bukan jawaban seorang anak biasa. Itu adalah jawaban dari jiwa yang telah dipenuhi iman. Ismail melanjutkan, "Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tidak ada penolakan, tidak ada keraguan. Yang ada hanyalah ketaatan yang sempurna. Di momen itu, bukan hanya Ibrahim yang diuji, tapi Ismail juga. Dan yang mengejutkan, keduanya lulus. Bahkan sebelum ujian itu benar-benar terjadi, air mata mungkin tertahan di mata Ibrahim. Namun hatinya kini semakin kuat, karena ia tahu anak yang akan ia korbankan bukan hanya anak yang ia cintai, tetapi juga hamba Allah yang memahami arti ketaatan. Percakapan itu mungkin singkat, namun dampaknya begitu besar, karena dari dialog itulah terlihat jelas bahwa iman bukan hanya milik orang tua, tetapi juga bisa hidup dalam hati seorang anak. Dan dari sinilah, mereka berdua mulai melangkah menuju takdir yang telah ditetapkan. Sebuah perjalanan yang akan membawa mereka ke titik paling menegangkan, di mana tidak ada lagi kata-kata,
Tidak ada lagi penjelasan, yang ada hanyalah tindakan. Dan disitulah ujian sebenarnya akan dimulai. Perjalanan itu akhirnya dimulai. Nabi Ibrahim dan Ismail berjalan berdampingan, menyusuri hamparan padang yang sunyi. Langkah mereka perlahan, namun pasti. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada keluhan. Hanya keheningan yang terasa begitu berat. Seolah setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Angin berhembus lembut, menerpa wajah mereka. Namun hari itu, bahkan angin pun terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Seakan alam ikut merasakan betapa besar ujian yang sedang mereka jalani. Sesampainya di sebuah tempat, Ibrahim berhenti. Ia memandang sekeliling. Tanah kosong, tanpa siapapun. Tempat yang sunyi, namun akan menjadi saksi dari salah satu peristiwa paling menggetarkan dalam sejarah manusia. Ismail berdiri di sampingnya, tenang, tanpa rasa takut. Wajahnya tidak menunjukkan kegelisahan, tidak ada keraguan sedikitpun. Seolah ia telah menerima semuanya, dengan hati yang sepenuhnya ikhlas. Ibrahim menarik napas panjang. Inilah saatnya. Tidak ada lagi waktu untuk menunda. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia mulai mempersiapkan segalanya. Pisau telah diasah, tajam, siap digunakan. Namun bukan ketajaman pisau itu yang paling terasa, melainkan beratnya ujian di dalam hati. Ismail kemudian berbicara pelan. "Wahai ayahku, ikatlah aku dengan baik, agar tubuhnya tidak bergerak, agar semuanya berjalan sesuai perintah Allah, dan agar ayahnya tidak ragu." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Bagaimana mungkin seorang anak justru menenangkan ayahnya di saat seperti ini? Ibrahim tidak mampu berkata banyak. Ia hanya mengangguk dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Namun, ia tetap menahan semuanya. Karena ini bukan tentang perasaan. Ini tentang ketaatan. Perlahan, Ismail dibaringkan. Wajahnya diarahkan ke tanah. Bukan karena takut, tetapi agar ayahnya tidak melihat wajahnya. Agar hati Ibrahim tidak goyah. Detik demi detik berlalu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Langit seakan diam. Bumi seakan membisu. Dan di antara keheningan itu, Ibrahim mengangkat pisaunya. Tangannya gemetar. Bukan karena ragu, tetapi karena beratnya ujian ini. Namun keimanannya tetap teguh. Ia tidak menarik diri. Ia tidak menunda lagi. Dengan satu tarikan napas panjang, pisau itu mulai digerakkan, menuju leher anaknya sendiri. Inilah momen yang tak terbayangkan. Momen di mana cinta dan ketaatan bertemu dalam satu titik yang paling menyakitkan. Namun yang terjadi setelah itu benar-benar di luar logika manusia. Pisau itu tidak melukai. Tidak ada goresan. Tidak ada darah. Seolah ada kekuatan yang menahannya. Ibrahim mencoba lagi. Namun hasilnya sama. Pisau itu tidak berfungsi. Di saat itulah, langit yang sunyi akhirnya berbicara. Sebuah panggilan datang, menghentikan semuanya. Dan dari sinilah, keajaiban besar itu akan terjadi. Sebuah peristiwa yang tidak hanya mengubah takdir mereka berdua, tetapi juga akan menjadi simbol bagi jutaan manusia hingga akhir zaman. Di titik paling menegangkan itu, saat waktu seakan berhenti, dan dunia terasa sunyi tanpa suara. Tiba-tiba, sebuah panggilan menggema, memecah keheningan langit dan bumi. Wahai Ibrahim. Suara itu bukan suara biasa, bukan suara manusia,
Bukan suara dari arah yang bisa dijelaskan. Namun, suara itu begitu jelas, begitu kuat, dan langsung menembus ke dalam hati. Ibrahim terhenti. Tangannya yang tadi menggenggam pisau, seketika membeku. Jantungnya berdegup kencang. Namun bukan karena takut, melainkan karena ia tahu. Ini adalah jawaban dari langit. Panggilan itu datang lagi. Engkau telah membenarkan mimpi itu. Kalimat itu singkat, namun maknanya begitu besar. Artinya jelas. Ujian itu telah selesai. Ibrahim tidak perlu lagi melanjutkan. Ia tidak perlu benar-benar menyembelih Ismail. Karena yang Allah nilai bukanlah hasil akhirnya, melainkan ketulusan dalam menjalankan perintahnya. Perlahan, tangan Ibrahim melemah. Pisau itu jatuh dari genggamannya, menyentuh tanah. Dan untuk pertama kalinya sejak ujian itu dimulai, ia tidak lagi menahan perasaannya. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Ia telah melalui ujian terberat dalam hidupnya. Dan ia tidak gagal. Di sisi lain, Ismail yang sejak tadi terbaring, perlahan mengangkat kepalanya. Ia masih hidup. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Seolah semua yang hampir terjadi tadi hanya berada di ambang antara dunia dan keajaiban. Namun, keajaiban itu belum selesai. Tiba-tiba, dari arah yang tidak terduga, muncul seekor domba besar. Bukan domba biasa. Tubuhnya kuat. Bulunya bersih. Seakan datang dengan tujuan yang sangat jelas. Domba itu bukan datang secara kebetulan. Ia adalah pengganti. Pengganti dari sesuatu yang hampir saja terjadi. Pengganti dari sebuah pengorbanan yang telah dibuktikan. Ibrahim menatap domba itu. Matanya masih basah. Namun kini dipenuhi rasa haru yang luar biasa. Ia mengerti. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah tidak menginginkan darah Ismail. Allah tidak menginginkan kehilangan itu benar-benar terjadi. Yang Allah inginkan adalah bukti. Dan bukti itu telah ditunjukkan dengan sempurna. Tanpa ragu lagi, Ibrahim mengambil domba tersebut. Dengan tangan yang kini jauh lebih tenang, ia melaksanakan penyembelihan. Namun kali ini berbeda. Tidak ada lagi beban di hatinya. Tidak ada lagi konflik batin. Yang ada hanyalah rasa syukur dan ketundukan yang semakin dalam kepada Allah. Ismail berdiri di sampingnya, menyaksikan semuanya. Dengan hati yang juga dipenuhi rasa syukur, mereka berdua saling memandang. Tanpa banyak kata, mereka tahu, mereka baru saja melewati sesuatu yang luar biasa. Sebuah ujian yang tidak hanya menguji keberanian, tetapi juga menguji kedalaman iman. Dan kini, ujian itu telah berubah menjadi rahmat. Dari hampir kehilangan, menjadi kemenangan iman. Dari perintah yang terasa berat, menjadi bukti kasih sayang Allah yang begitu besar. Dan dari peristiwa inilah, akan lahir sebuah tradisi yang akan terus dikenang oleh umat manusia. Sebuah simbol pengorbanan yang tidak lagi tentang rasa sakit, melainkan tentang cinta, ketaatan, dan keikhlasan yang sejati. Di balik peristiwa yang begitu menggetarkan itu, tersimpan sebuah pertanyaan besar.
Kenapa Allah menghentikan penyembelihan itu tepat di detik terakhir? Kenapa setelah semua kesiapan, semua keteguhan, semua pengorbanan yang hampir terjadi, justru digantikan dengan seekor domba? Apakah Allah berubah pikiran? Atau memang sejak awal, ini bukan tentang penyembelihan? Jawabannya jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Allah tidak pernah membutuhkan darah, tidak pernah membutuhkan daging, tidak pernah membutuhkan pengorbanan secara fisik. Karena Allah Maha Kaya, tidak bergantung pada apapun dari makhluknya. Lalu, apa yang sebenarnya Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah hati. Hati yang benar-benar tunduk. Hati yang rela melepaskan. Bahkan sesuatu yang paling dicintainya sekalipun. Tanpa protes, tanpa tawar-menawar, tanpa ragu. Ujian itu bukan tentang Ismail. Bukan tentang pisau. Bukan tentang penyembelihan. Ujian itu adalah tentang seberapa besar cinta Ibrahim kepada Allah. Seberapa dalam keikhlasan Ismail dalam menerima takdir. Dan seberapa jauh manusia mampu meletakkan Allah di atas segalanya. Ketika Ibrahim mengangkat pisaunya, sebenarnya ujian itu sudah selesai. Karena di momen itu, tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Tidak ada lagi pertentangan antara cinta dan iman. Yang ada hanyalah satu hal, ketaatan total. Dan disitulah Allah menunjukkan rahasia besarnya. Bahwa dalam setiap ujian, Allah tidak sedang ingin menyakiti. Allah sedang ingin mengangkat derajat. Bukan dengan hasil, tapi dengan proses. Bukan dengan kehilangan, tapi dengan pembuktian. Bayangkan jika Ismail benar-benar disembelih. Kisah ini mungkin akan menjadi kisah kesedihan. Namun, karena Allah menggantinya, kisah ini berubah menjadi simbol harapan. Simbol bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah selalu punya rencana yang lebih indah. Dan setiap ujian selalu memiliki akhir yang penuh hikmah. Inilah alasan kenapa penggantian itu terjadi. Bukan karena Allah tidak jadi menguji, tetapi karena ujian itu sudah lulus dengan sempurna. Dan ketika seseorang sudah lulus ujian, tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan penderitaan. Justru disitulah rahmat diturunkan. Domba itu bukan sekadar pengganti. Ia adalah simbol bahwa pengorbanan sejati bukanlah tentang apa yang kita lepaskan secara fisik, tetapi tentang apa yang kita lepaskan di dalam hati, tentang ego, tentang rasa memiliki, tentang keterikatan pada dunia, dan tentang keberanian untuk berkata, "Ya Allah, jika ini yang Engkau minta, maka aku siap." Inilah pelajaran terbesar dari kisah ini. Bahwa iman bukan diukur dari seberapa banyak kita berbicara, tetapi dari seberapa besar kita siap kehilangan, demi mempertahankan ketaatan. Dan dari sinilah, kisah ini tidak berhenti sebagai sejarah. Ia berubah menjadi pelajaran hidup, yang terus relevan, hingga hari ini, dan akan selalu relevan, selama manusia masih memiliki sesuatu yang ia cintai, dan harus memilih, antara mempertahankannya, atau menyerahkannya kepada Allah. Kisah ini tidak berhenti di masa lalu. Ia bukan sekedar cerita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail yang selesai begitu saja setelah domba itu disembelih. Justru, dari sinilah semuanya dimulai. Peristiwa itu menjadi warisan abadi bagi umat manusia. Setiap tahun, jutaan orang di seluruh dunia menyembelih hewan kurban. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahami maknanya? Atau kita hanya menjalankannya sebagai ritual tanpa merasakan esensinya? Karena jika kita melihat lebih dalam, kurban bukan sekedar menyembelih hewan. Kurban adalah tentang menyembelih sesuatu di dalam diri kita. Tentang apa? Tentang hal-hal yang selama ini kita cintai, yang diam-diam justru menjauhkan kita dari Allah. Mungkin itu harta yang terlalu kita kejar hingga melupakan ibadah. Mungkin itu jabatan yang membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Mungkin itu hubungan yang membuat kita lupa mana yang halal dan mana yang tidak. Atau bahkan,
Mungkin itu adalah ego kita sendiri. Perasaan, aku benar, aku lebih baik, aku tidak mau kalah. Semua itu adalah Ismail dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita cintai, namun bisa menjadi penghalang antara kita dan Allah. Dan disinilah ujian itu kembali hidup. Bukan dalam bentuk pisau, bukan dalam bentuk penyembelihan nyata, tetapi dalam bentuk pilihan. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan, antara mengikuti keinginan atau mengikuti perintah Allah, antara mempertahankan apa yang kita cintai atau melepaskannya demi ketaatan. Dan seringkali, disitulah kita gagal. Karena jujur saja, mengorbankan seekor hewan mungkin terasa mudah. Namun, mengorbankan ego, mengorbankan kebiasaan buruk, mengorbankan sesuatu yang kita nikmati setiap hari, itu jauh lebih sulit. Namun, justru disitulah letak nilai kurban yang sebenarnya. Allah tidak melihat seberapa besar hewan yang kita sembelih. Allah melihat seberapa besar kita berani mengorbankan diri kita sendiri. Apakah kita siap meninggalkan yang haram? Apakah kita siap melepaskan yang tidak Allah ridhoi? Apakah kita siap memilih Allah di atas segalanya? Jika iya, maka kita sedang mengikuti jejak Ibrahim. Jika tidak, maka kurban kita mungkin hanya berhenti sebagai ritual tanpa makna. Kisah ini seolah bertanya kepada kita, jika kamu berada di posisi Ibrahim, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu berada di posisi Ismail, apakah kamu akan setenang itu? Dan yang paling penting, jika Allah meminta sesuatu yang kamu cintai hari ini, apakah kamu siap untuk melepaskannya? Pertanyaan itu mungkin terasa berat. Namun disitulah iman kita diuji. Karena iman bukan hanya tentang percaya, tetapi tentang keberanian untuk bertindak dan untuk menyerahkan. Bahkan hal yang paling kita cintai, demi sesuatu yang lebih besar. Dan ketika kita mampu melakukan itu, maka disitulah kita tidak hanya memahami kisah ini, tetapi kita benar-benar menjadi bagian dari kisah itu. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah cermin yang diam-diam memantulkan keadaan kita hari ini. Tentang apa yang kita cintai, tentang apa yang kita pertahankan, dan tentang apa yang sebenarnya siap kita korbankan. Karena tidak semua orang diuji dengan kehilangan, tetapi semua orang pasti diuji dengan pilihan. Pilihan antara dunia atau ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim telah membuktikan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Nabi Ismail telah menunjukkan bahwa keikhlasan bukan sekadar kata, tetapi kesiapan untuk menerima bahkan yang paling berat sekalipun. Lalu kita, sudah sejauh apa kita dalam membuktikan iman kita? Apakah kita masih menunda perintah Allah demi sesuatu yang kita anggap lebih penting? Atau kita sudah mulai belajar untuk melepaskan dan benar-benar berserah? Ingat, Allah tidak pernah meminta kita kehilangan tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Seperti Ismail yang digantikan dengan domba, begitu pula dalam hidup kita. Setiap pengorbanan yang ikhlas akan selalu diganti dengan rahmat yang tak terduga. Jika kamu merasa tersentuh dengan kisah ini, jika kamu mendapatkan pelajaran berharga, maka jangan biarkan kebaikan ini berhenti hanya di dirimu. Klik tombol subscribe sekarang, dan jadilah bagian dari perjalanan kita dalam mengungkap kisah-kisah penuh hikmah yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menguatkan iman. Karena di channel ini, setiap cerita bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diubah menjadi langkah nyata dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya, yang mungkin akan kembali membuka mata dan mengetuk hati kita lebih dalam lagi.